Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids. How are you today? Balik lagi bersama Mr. Shihab di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. So let's get started. Minggu lalu kalian telah belajar tentang asking about colors, yaitu menanyakan warna-warna. Mulai dari warna dasar sampai dengan warna cerah dan gelap. Okay, today we are going to talk about asking for possession. Hari ini kita akan belajar tentang asking for possession, yaitu menanyakan kepemilikan. Anak-anak, kalian punya benda-benda di rumah kan? Entah itu mainan ataupun yang lainnya. Benda-benda yang kalian miliki di rumah termasuk mainan seperti boneka, mobil-mobilan, motor-motoran, atau yang lainnya. Pasti ada jumlahnya ya. Mungkin 1, 2, atau bahkan lebih. Nah, materi kali ini Mr. Shihab akan mengajari kalian cara menanyakan kepemilikan dan juga jumlah benda yang dimiliki. Misalkan Mr. Shihab bertanya kepada kalian, apakah kalian mempunyai boneka? Apakah kalian mempunyai mainan mobil-mobilan? Apakah kalian mempunyai mainan Lego? Seperti itu ya. Atau pertanyaan tentang jumlah benda yang kalian miliki. Berapa banyak sih mainan yang kalian miliki? Atau berapa banyak sih mainan yang ada di dalam kamar kalian? Nah, itu pertanyaan tentang jumlah ya, menanyakan jumlah benda, jumlah barang yang ada di kamar kalian, atau jumlah benda yang kalian miliki. Itu semua pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana sih cara menanyakan kepemilikan dan jumlah benda dalam bahasa Inggris? Contoh di sini ada Alia sama Ririn. Alia bertanya, "Do you have dolls?" Ririn menjawab, "Yes, I do." Nah, seperti itu cara menanyakan kepemilikan. Apakah teman kalian mempunyai suatu benda atau tidak? Dan jawabannya pasti iya atau tidak. Jadi dalam bahasa Inggris jawabannya yes atau no. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk menanyakan jumlah benda, maka kalian bisa menggunakan kalimat seperti contoh berikut ini. How many dolls do you have? I have 5 dolls. Jadi intinya untuk menanyakan jumlah benda, maka kalimat yang digunakan adalah how many. How many. Ya, setelah how many diikuti kata benda yang ditanyakan. Kalau contoh di sini semuanya menggunakan kata dolls karena yang ditanyakan adalah boneka. Misalkan kalian ingin menanyakan tentang mobil, kalian bisa menggantinya dengan kata car. Jadi seperti ini, how many cars? Atau kalian ingin menanyakan jumlah pensil, tinggal mengganti saja, how many pencils do you have? Jawabannya Ririn adalah I have 5 dolls, karena Ririn mempunyai 5 boneka. Misalnya Ririn ternyata mempunyai 3 boneka, berarti tinggal diganti saja I have 3 dolls. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu adalah contoh cara menanyakan jumlah benda. Selanjutnya, untuk menanyakan kepemilikan orang lain, contohnya adalah sebagai berikut. Di sini contohnya adalah Elang dan Putra. Jadi Elang bertanya kepada Putra,
Does Ari have a ball? Yes, he does. How many balls does he have? He has 3 balls. Itu adalah contoh menanyakan kepemilikan orang ya. Elang menanyakan temannya yaitu Ari kepada Putra. Apakah Ari mempunyai sebuah bola? Nah, Putra menjawab, ya dia punya. Di sini kalimat pertanyaannya berbeda dengan contoh yang awal tadi ya, karena di sini adalah menanyakan teman, jadi pertanyaannya does Ari. Namanya Ari maka diganti Ari. Kalau namanya Luna tinggal ganti Luna saja. Does Luna, seperti itu. Does Ari have a ball? Yes, he does. Di sini jawabannya yes, he does. Karena yang ditanyakan adalah Ari. Ari itu adalah laki-laki, sehingga jawabannya adalah he does. Kalian masih ingat kan anak-anak perbedaan antara he dan she? Jadi ada bedanya ya. Kalian ingat-ingat, kalau he untuk laki-laki, she untuk perempuan. Ya, betul sekali. Selanjutnya menanyakan jumlah kepemilikan orang lain. Elang bertanya lagi kepada Putra, how many dolls does he have? He has 3 balls. Jadi untuk menanyakan jumlah benda sama dengan yang atas, tetap menggunakan how many. Bedanya hanya ada setelah kata does atau do ya. Kalau menanyakan jumlah benda milik orang lain, yaitu tinggal mengganti he atau she. Sedangkan kalau menanyakan jumlah benda milik orang yang kalian tanya, yaitu menggunakan you. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita bisa menanyakan jumlah benda di suatu ruangan atau di suatu tempat. Tetap menggunakan how many. Ya anak-anak, diingat-ingat tetap menggunakan how many. Contohnya di sini adalah how many dolls are there in the cupboard? There are 8 dolls. Jadi Lisa menanyakan jumlah boneka yang ada di lemari. Tetap menggunakan how many dolls. Oke, next. Sekarang Mr. Shihab akan mengajari kalian nama-nama mainan. I'll tell you names of toys. And now please I want you to listen and repeat after me. Doll, doll, ball, ball, marble, marble, robot, robot, kite, kite, toy car, toy car, yo-yo, yo-yo, balloon, balloon, building blocks, building blocks, skipping rope, skipping rope, jigsaw puzzle, jigsaw puzzle, teddy bear, teddy bear, rocking horse, rocking horse, puppet, puppet, dice, dice, dollhouse, dollhouse. Ya, seperti itu ya anak-anak, nama-nama mainan. Selanjutnya kita akan mengingat-ingat angka-angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya kita akan belajar membaca. Di sini ada bacaan. And now I want you to listen and repeat after me. These are my toys. I put them on the table. There are 2 robots, 4 toy cars, 3 yo-yos, and 10 jigsaw puzzles. I also have 17 marbles. I put them in a bowl. Kalian sudah tahu artinya ya anak-anak? Gambar di samping menjelaskan tentang arti dari bacaan ini. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan gambar yang ada di sampingnya. Oke, kids? Kalian harus paham bacaan ini, karena setelah ini akan ada soal yang ada kaitannya dengan bacaan ini. Selanjutnya di sini ada soal. Ada 5 soal, nomor 1 sampai nomor 5, yaitu dalam task 4. Nanti kalian kerjakan. Caranya kalian cari jawabannya dalam bacaan yang tadi. Jadi semua jawaban ada dalam bacaan. Selanjutnya task 5, di situ ada tugas juga. Nomor 1 sampai nomor 5 kalian kerjakan. Caranya yaitu kalian lengkapi dialog-dialog berikut berdasarkan gambar. Nomor 1 di situ ada gambarnya dan dialognya sudah lengkap ya, yang ada garis bawahnya itu. Jadi nomor 1 sudah selesai sebagai contoh. Kalian lengkapi sesuai dengan gambar. Di pembahasan awal tadi, Mr. Siap juga sudah menjelaskan tentang pertanyaan seperti ini. Jadi nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Well done kids. I think enough for the lesson today. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next lesson and bye-bye.